Film dibuka dengan memperkenalkan seorang duda cerai bernama Edmond yang tengah menyusuri jalanan sepi di salah satu desa terpencil di Skotlandia. Perlu diketahui, setelah bercerai hampir 3 tahun dengan mantan istrinya yang bernama June, Ed kembali ke Skotlandia karena ia mendapatkan kabar kalau putra 7 tahun mereka yang bernama Anne menghilang saat berkemah. Setelah seharian berkendara, singkat cerita Edmond sampai di sebuah lokasi perkemahan. Di sana, ia sudah ditunggu oleh petugas kepolisian yang kemudian mengantarnya kepada sang mantan. Ed memeluk June yang nampak begitu terpukul mengetahui putranya menghilang. Terlihat juga di sana para petugas tengah menyisir sungai. Untuk sementara, semua berpikir kalau mungkin Ethan tenggelam. John lalu menunjukkan di mana kabin tempat Ethan berkemah. Ed kemudian ke sana dan melihat tas dan juga pakaian putranya. Namun sayang, ia tak diizinkan masuk oleh petugas. June lalu membawa Edmond ke kabin yang ia sewa sementara. Di situ, June meminta Edmond kembali ke rumahnya untuk mengambil lukisan yang Ethan buat untuknya. Karena entah kenapa, ia selalu memikirkan lukisan tersebut. Tak lama, John mendapatkan telepon dari pacarnya. Di sana, Edmond nampak maklum karena mereka sudah lama bercerai dan ia sangat mengerti kalau John berhak memiliki pasangan baru. Di situ, Ed menenangkan John karena John terus menyalahkan dirinya atas menghilangnya Ethan. Saat ditanya, apakah ada sesuatu yang janggal sebelum Ethan menghilang, June mengaku kalau ia tak melihat kejanggalan apapun. Tak lama berselang, mereka dipanggil oleh seorang inspektur polisi bernama Roy untuk melakukan pencarian bersama. Roy juga meminta Ed menemuinya di kantor selepas pencarian. Pencarian pun dimulai dari lereng bukit oleh petugas dan beberapa relawan. Namun sayangnya, pencarian hari itu tak membuahkan hasil apapun. Ethan! Ethan! Ed lalu menemui Inspektur Roy selepas pencarian tersebut. Di sana, Roy bertanya banyak perihal pekerjaan Ed. Di sanalah terungkap kalau Ed adalah seorang konsultan di perusahaan tambang minyak. Pekerjaan itu mengharuskan Ed bekerja dari satu negara ke negara yang lain. Karena hal itulah juga, ia tak bisa membawa Ethan bersamanya. Roy pun sempat menyinggung perihal pacar John yang bernama Frank, di mana Ed berkata kalau ia sudah mengetahuinya. Disitulah Roy berkata, siapapun bisa menjadi pelaku penculikan Ethan. Bahkan, bisa saja orang itu adalah orang yang tak kita sangka sekalipun. Di akhir percakapan hari itu, Roy meminta izin meminjam ponsel Ed karena ia ingin menyelidiki sesuatu. Awalnya tentu saja Ed menolak, namun karena ia ingin putranya cepat ditemukan, Ed pun memberikannya. Ask you for your mobile phone. It's procedure. I'm not supposed to. Selepas pertemuan itu, Ed pun menuju ke kediaman June. Seperti permintaan June, Ed pun mengambil lukisan terakhir yang dibuat putranya. We went all over North America. Do you have any contact with her? Seems fine. Ed lalu kembali ke pondok sewaan John. Di sana ia pun kaget karena ia disambut oleh Frank yang tak lain adalah pacar John. Saat ditanya, Frank berkata kalau John sedang tidur. That's what, you know. No one fucking believes that. Di sana Ed dan Frank mulai berbincang-bincang, di mana Ed kesal karena rupanya Frank dalam pengaruh alkohol. Frank yang setengah sadar itu mulai berbicara ngelantur dan sempat berkata kalau ia telah memberikan obat tidur untuk June. Saat ditanya kenapa Frank memberikan obat tidur, Frank berdalih
kalau John belakangan ini sering susah tidur. Karena itulah ia memberikan obat tidur. Di sela-sela perbincangan itu, Frank mulai memamerkan keberhasilannya sebagai pengusaha. Ia juga memperlihatkan rancangan rumah barunya. Disitulah Ed mulai curiga karena rupanya Frank tak menyediakan kamar untuk di rumah baru Frank. Hal itu membuat Ed iga kalau Frank tak menginginkan keberadaan Ethan. The sea is here. We've got all floor. We've got a bedroom here. Where's Ethan's room? You put him in the basement? Cekcok pun terjadi, di mana Ed curiga kalau menghilangnya Ethan disebabkan oleh Frank. Karena ternyata ide mengirim Ethan ke perkemahan itu berasal dari Frank. Namun saat ditanya perihal menghilangnya Ethan, Frank berbicara tidak jelas. Ed yang makin kesal akhirnya menghajar Frank sampai pingsan. Ed kemudian mengambil ponsel Frank dan menelepon polisi. Namun setibanya di lokasi, polisi malah menangkap Ed. Polisi menganggap Ed telah melakukan penganiayaan terhadap Frank. Ed mencoba meminta polisi menginterogasi Frank karena ia curiga Frank ada di balik menghilangnya putranya. Namun sayangnya, petugas itu tak mau mendengar perkataan Ed. Wakes up, you need to ask him what he's done with my son. Understand, the man is taking my son away. You've got to go back there. You take me. Setelah menyerahkan semua barang-barangnya, termasuk juga ponsel si Frank, Ed dimasukkan ke dalam sel. Tak lama berselang, Inspektur Roy datang mengunjungi Ed. Good morning. Ed pun berkata, kalau ada yang tak beres dengan Frank. Ia yakin sekali kalau Frank tahu di mana keberadaan Ethan. Namun Roy nampaknya tak begitu peduli. Ia berpikir kalau Ed hanya memperkeruh suasana karena ia tak bisa meredam emosi. Please just treat him. I'm telling you straight. Keesokan harinya, Roy memanggil Ed kembali, di mana ia mengabarkan kalau saat ini Frank masih ada di rumah sakit karena dua rusuknya patah. Ed dipersilakan pergi karena Frank tak mengajukan tuntutan. Roy lalu berkata kalau Frank dan June sedang mengalami masa sulit 2 bulan yang lalu. June mengalami keguguran dan sisa-sisa kesedihannya tentu masih tersisa. Roy berpendapat mungkin karena itulah mereka mengirim Ethan ke perkemahan agar mereka bisa lebih menikmati kebersamaan berdua. Dan semua itu murni, tak ada maksud lain. Hal itu sepertinya membuat Ed entak karena ia belum mendengar kabar itu langsung dari June. Your wife suffered a miscarriage. What? Yes. Now, this was a very difficult thing for her to send your son to the camp. It was nothing to do with Mr. Gilchrist. Hal itu sepertinya membuat Ed tersentak karena ia belum mendengar kabar itu langsung dari June. Hi, this is Leah. Leave me a message. Setibanya di pondok, Ed pun mengaku turut prihatin perihal keguguran yang June alami. Saat ditanya apa yang terjadi, June mengaku kalau In tak ingin ibunya punya bayi dari Frank. Di sanalah Ed menceritakan kejadian semalam. Ia pikir ada yang janggal dari Frank. Karena selain tak menyediakan kamar untuk Ethan, Ed juga menyinggung perihal obat tidur yang Frank berikan untuk June. John nampaknya kesal karena Ed berusaha memojokkan Frank yang tak bersalah dalam hal ini. John pun mengaku dialah yang meminta obat itu dari Frank karena ia tak bisa tidur belakangan ini. Selain itu, kamar untuk Ethan tentu saja telah mereka sediakan. Did he give you Valium last night? Yeah, I've never known you to take a pill in your life. you don't know me anymore. June yang kesal kembali mengungkit-ngungkit masa lalu, perihal Ed yang tak pernah ada waktu untuk keluarga. Ia lebih mementingkan pekerjaannya daripada apapun. Ed bahkan tak menelepon Ian saat ia berulang tahun. Do anything. You send a present or then get the chance to talk to his dad. Have you been to your son? I know I'm never here. I know. Ed hanya bisa terdiam karena memang semua yang June katakan adalah fakta yang sebenarnya. Dan hal itulah juga yang menjadi penyebab perpisahan mereka. I'm a bad mother, that I've done something. You can't rely on me. Right. Setibanya Ed di rumah lamanya, Inspektur Roy mendatanginya.
Secara diam-diam, Roy meminta Ed menyerahkan ponselnya. Why do you think? Setelah itu, Roy pun bercerita kalau ia dan timnya telah diminta mundur dari kasus menghilangnya Ethan karena kasus ini akan ditangani langsung oleh tim ahli dari London. Namun Roy merasakan ada yang tak beres karena sepertinya ada seseorang yang mengendalikan Patrick. Patrick Nelson. And he tells me this case will be handled from London in everyone's best interest. He asked me to come off. Roy kembali memperingatkan Ed kalau kini ia tak bisa memberikan bantuan apapun. Ed meminta Jun tak percaya siapapun karena ponsel Ed saat ini sedang disadap. Roy menduga menghilangnya Ian berkaitan dengan pekerjaan Ed sebagai seorang konsultan kilang minyak. In a kidnapping related to your work, you're on your own to use your phone. Thank you. Karena tak berani memakai ponselnya sendiri, Ed mencoba memakai ponsel Frank. Dengan sedikit usaha, ia pun berhasil membuka kunci ponsel tersebut. Tak membuang waktu, Ed langsung menelepon pacarnya yang bernama Lia. Saat ditelepon, Lia terdengar sangat kebingungan dan berkata kalau polisi mendatangi kediaman Ed di New York. Polisi juga menyita hard disk dan segala berkas-berkas yang berkaitan dengan kilang minyak. Down. They've got the computers. I mean, they've got. You're right. Has anybody mentioned my name? Has anybody been? Don't call me again. Do you understand? Tentu saja, hal itu membuat Ed kaget karena sepertinya apa yang Roy katakan benar, menghilangnya Ethan berkaitan dengan pekerjaan Ed saat ini. It's amazing, eh? But I was thinking this is... Ed kemudian membuka-buka galeri ponsel Frank. Disitulah ia melihat rupanya Frank suka mengabadikan momen-momen kebersamaan mereka bertiga. How you doing? Yeah. Love you. There we go. Saat akan tidur, Ed merasa ada yang menarik perhatiannya. Ia kemudian kembali membuka video-video tersebut, di mana sebuah mobil Jeep hitam nampak terasa janggal karena di dua footage dengan lokasi berbeda, Jeep itu selalu ada. I think I found something. Merasa ada yang tak beres, Ed kembali menemui Jun untuk memperlihatkan video tersebut. Awalnya Jun sempat berpikir Jeep itu milik salah satu orang tua teman Ethan, namun Ed berkata bukan, karena Jeep tersebut terlihat berada di depan rumah dan juga di perkemahan. Ia pun sangat yakin kalau selama ini Ethan sudah dibuntuti. The same car. Two different places, two different times. It's probably just one of the parents' cars. He was at a birthday party with all his friends and then... Disitulah Ed meminta Jun menelepon saudaranya yang bekerja di perusahaan asuransi kendaraan untuk mengetahui siapa pemilik Jeep tersebut. We are on our own. I think you need to call your brother. Sorry it's so early. Yeah, no. Look, I need you to do something for me. Tak butuh waktu lama, Ed pun mendapatkan lokasi pemilik Jeep itu. Ed meminta Jun tetap tinggal dan menelepon Inspektur Roy jika sampai sore hari ia belum kembali. Call Inspector Roy. I've got Frank's phone. Perjalanan Ed pun dimulai dengan bantuan map hingga ia sampai di kediaman pemilik mobil Jeep hitam tersebut. Ia terpaksa memarkir mobilnya cukup jauh dari lokasi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Lalu mendekati salah satu rumah di dekat rumah si pelaku. Ed pun nekat masuk ke dalam rumah itu. Untungnya, tak ada siapapun di dalam. Tak lama kemudian, Ed mendengar suara mobil mendekat yang ternyata adalah mobil Jeep yang ia cari. Ed lalu mendengar seorang pria menelepon. Dari percakapan itu, Ed semakin yakin kalau pria tersebut adalah penculik. Tak membuang waktu, Ed langsung menghajar pria itu.
Ed kemudian menyadarkan pria yang diketahui bernama Jimmy. Saat ditanya perihal Ethan, Jimmy terus berkata kalau ia tak tahu apa-apa. Ed yang kesal pun akhirnya mengancam akan membakar kaki Jimmy jika ia tak mau mengaku. Fucking no, man! You tell me right now. I don't fucking... Jimmy akhirnya berkata kalau setelah menculik Ethan dari perkemahan, ia membawa Ethan ke sebuah rumah di atas bukit bernama Dunmore, di mana seorang pengepul korban penculikan sudah menantinya. Jimmy kembali mengatakan tak tahu siapa yang memesan Ethan. Ia berdalih setelah menjual anak itu, ia langsung pergi. Who touches them? I take photos. I'm sorry, man. Di situ Ed merasa begitu terpukul mengetahui putranya akan dijual kepada seorang pedofil. Ed melanjutkan perjalanan menuju Bukit Dunmore sesuai petunjuk Jimmy. Setelah mendaki cukup jauh, Ed pun sampai di lokasi. Sementara itu, Jun yang gelisah menanti kabar dari Ed akhirnya nekat menyusulnya ke lokasi. Setibanya di sana, Jun kaget bukan main melihat Jimmy tergeletak pingsan dengan kaki yang sudah hancur terbakar. Saat melihat ke dalam mobil jeep tersebut, Jun menemukan seorang anak yang jelas merupakan korban penculikan. Sementara itu, Ed memeriksa sebuah mobil lain yang ada di sana. Karena pintunya dikunci, Ed langsung mengempiskan ban mobil tersebut. Lalu, masuk ke dalam bangunan besar itu. Di dalam, Ed mendengar 3 orang berbicara yang rupanya sedang menunggu kedatangan Jimmy. Salah satu dari mereka mencoba menelepon Jimmy, namun tak mendapatkan jawaban. Be here. You're late. Sepertinya mereka sudah punya rencana dan tak mau menunggu lebih lama. Tak lama kemudian, ketiganya keluar sambil membawa Ethan yang tengah pingsan. Ed terpaku melihat putranya bersama mereka. Go. Tak mau gegabah, Ed hanya mengawasi dari jarak jauh. Terdengar mereka terkejut melihat kondisi ban mobil yang kempes. Fucking flat. Sang ketua kemudian membawa Ethan kembali masuk dan menyuruh anak buahnya yang bernama Stephen untuk mengganti ban. Mengetahui Stephen kini sendirian, Ed mengambil sebuah tabung. Dan menghantam Stephen hingga tewas. Beberapa saat kemudian, sang ketua yang mulai tak sabar keluar dan kaget karena Stephen tak terlihat dimanapun. Steven! Fuck it. Steven! Setelah itu, Ed mengambil kunci mobil dari saku Stephen. Saat itu juga, Ed mengabari Jun kalau ia sudah menemukan Ethan, sekaligus meminta Jun menelepon Inspektur Roy. Pria bernama Fergus lalu menyuruh rekannya, Alan, untuk menelepon Stephen. Suara ponsel Stephen yang berdering membuat Ed kaget. Karena tak ada pilihan, Ed memberanikan diri mengangkat telepon dan mengatakan kalau ia adalah ayah dari Ethan. You have to leave the little boy with... I'm coming for you.
Fergus yang marah pun langsung memburu Ed. Fergus menyisir setiap kamar, namun justru menemukan Stephen yang sudah tak bernyawa. Melihat Fergus mulai memburu, Saat Fergus mulai memburu Ed menyelinap mencari keberadaan Ethan. Mengetahui Alan masih menjaganya, Ed memancingnya keluar dengan membuat kegaduhan. Di saat bersamaan, June nekat masuk semakin dalam ke Bukit Dunmore. Tanpa ia sadari, Alan dan Fergus sedang dalam posisi berburu. Fergus mendengar suara dari balik pintu dan langsung melepaskan beberapa tembakan. Saat pintu dibuka, Fergus terkejut karena yang ia tembak adalah Alan. Adalah Alan. Sementara itu, Ed akhirnya menemukan Ethan. Saat hendak membawanya keluar, ia bertemu June. Namun, suara mobil mereka terdengar oleh Fergus. Fergus pun mengejar sambil melepaskan tembakan berkali-kali, hingga satu tembakan mengenai bahu kiri Ed. Dengan sisa kesadarannya, Ed tetap memaksakan diri menyetir. Namun setelah cukup jauh, pandangannya berkunang-kunang dan ia pun pingsan. Melihat Ed tak sadarkan diri dan cahaya senter mendekat, June memilih keluar dari mobil dan bersembunyi. Tak lama kemudian, seseorang mendekatinya yang ternyata adalah Inspektur Roy. Eddie. You're safe. All right. It's all right. Do you want to go? Yeah, you want to go? Beberapa hari kemudian, terlihat Ed menemani Ethan. Di sana, June merasa bersalah karena selama ini ia menganggap Ed sebagai ayah yang tak bertanggung jawab. Ia tak pernah menyangka kalau justru Ed lah yang membawa putranya kembali. Tak lama, Roy memanggil Ed. Dengan terpaksa, Ed berpamitan karena harus menjalani proses hukum atas pembunuhan Stephen dan Jimmy. I love you, Bob. I need you come. See you, John. See you. Roy menjelaskan bahwa kepolisian sangat terbantu oleh aksi heroik Ed. Kasus ini juga mengungkap beberapa oknum yang bekerja sama dengan sindikat penculikan anak. Bantuan Ed dalam pengungkapan kasus ini kemungkinan dapat meringankan hukumannya. Ed kini tampak ikhlas dan pasrah menerima apapun konsekuensinya karena keselamatan putranya jauh lebih penting dari segalanya. Film pun berakhir. Naluri seorang ayah memang tak bisa dipandang sebelah mata. Tanpa persiapan matang, Ed mampu menaklukkan segala rintangan dan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan putranya. Kesalahan Ed di masa lalu yang terkesan mengabaikan keluarganya membuatnya merasa harus membayar semua itu. Ia sadar, jika dulu ia tak terlalu mementingkan pekerjaannya, mungkin semua ini tak akan terjadi. Karena itulah, Ed merasa harus menebus semua kesalahannya. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, semoga teman-teman selalu sehat.